Sobat IPA semuanya, perkenalkan saya Vina Dionhaliza dari kelas pendidikan IPA 2023. Kalian pernah berpikir nggak, kenapa sih kita harus bernafas? Apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh kita ketika kita menghirup udara? Nah, di materi kali ini, kita akan membahas sistem pernafasan manusia secara lengkap. Materi ini akan menjelaskan fungsi, struktur, proses, dan hal-hal menarik lainnya yang bisa membuat kalian lebih memahami bagaimana tubuh kita bekerja. Jadi, siapkan diri kalian karena ini adalah perjalanan belajar yang sangat menarik dan penuh pengetahuan. Apa itu sistem pernafasan? Jadi, sistem pernafasan ini adalah sistem organ yang berfungsi untuk mendukung respirasi, di mana proses pengambilan oksigen atau O2 dari udara dan mendistribusikannya ke seluruh tubuh, dan mengeluarkan karbon dioksida atau gas CO2 sebagai gas sisa. Proses ini sangat penting karena oksigen digunakan oleh sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi yang diperlukan dalam aktivitas sehari-hari, seperti bergerak, berpikir, dan bahkan bernafas itu sendiri. Sistem pernafasan tidak bekerja sendirian, tapi sistem ini bekerja dengan sistem peredaran darah yang membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Lantas, bagaimana ya sistem pernafasan bekerja? Ketika kita bernafas, ada dua proses utama yang terjadi. Yang pertama itu adalah proses inspirasi, di mana proses inspirasi ini adalah menghirup udara, yaitu proses masuknya udara atau oksigen ke dalam tubuh. Nah, yang kedua itu ada ekspirasi atau menghembuskan udara, yaitu proses keluarnya karbon dioksida dari tubuh kita. Nah, proses ini melibatkan beberapa organ yang bekerja sama, mulai dari hidung hingga alveolus di paru-paru. Ada beberapa struktur sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan manusia itu terdiri dari beberapa organ yang terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah saluran pernafasan atas, meliputi organ-organ yang berada di atas tubuh, yaitu rongga hidung, faring atau tenggorokan, laring atau pangkal tenggorokan. Yang kedua adalah saluran pernafasan bawah, meliputi organ di dalam rongga dada, yaitu seperti trakea atau batang tenggorokan, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Yang pertama ada rongga hidung atau nasal cavity. Rongga hidung ini adalah tempat pertama udara masuk ke dalam tubuh. Di sini, udara mengalami beberapa proses penting. Yang pertama penyaringan. Rambut halus atau silia dan selaput lendir akan menyaring debu, kotoran, serta mikroorganisme berbahaya yang terhirup bersama udara. Yang kedua pemanasan. Udara yang dingin akan dihangatkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Yang ketiga adalah pelembaban, di mana udara akan dilembabkan agar tidak terlalu kering saat mencapai paru-paru. Yang kedua ada faring atau tenggorokan. Faring adalah saluran yang menghubungkan rongga hidung dengan laring. Faring juga merupakan persimpangan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Saat ini kita menelan makanan, epiglottis atau katup kencang di laring akan menutup saluran pernafasan sehingga makanan tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Yang ketiga adalah laring atau pangkal tenggorokan. Laring dikenal sebagai kotak suara atau voice box karena di sini terdapat pita suara. Selain berperan dalam sistem pernafasan, laring juga memungkinkan kita berbicara dan menghasilkan suara. Laring ini dilengkapi dengan epiglottis yang berfungsi sebagai penjaga gerbang untuk mencegah makanan atau minuman masuk ke dalam saluran pernafasan. Yang keempat ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea ini adalah saluran utama yang membawa udara dari laring ke paru-paru. Saluran ini terbentuk tabung atau berbentuk tabung dengan dinding yang dikelilingi oleh cincin tulang rawan, sehingga trakea ini tidak akan mudah kolaps atau runtuh saat kita bernafas. Trakea ini juga dilengkapi oleh lendir dan silia yang berfungsi menangkap debu atau kotoran yang lolos dari rongga hidung. Yang kelima ada bronkus dan bronkiolus. Trakea akan bercabang menjadi dua saluran besar yang disebut dengan bronkus, yaitu bronkus kanan yang menuju paru-paru kanan dan bronkus kiri yang menuju paru-paru kiri. Bronkus ini kemudian bercabang lagi menjadi saluran-saluran yang sangat kecil yang disebut dengan bronkiolus. Saluran-saluran ini akan menyebar ke seluruh bagian paru-paru. Yang keenam ada alveolus. Alveolus ini adalah struktur yang berbentuk gelembung kecil-kecil di ujung bronkiolus. Disinilah terjadi pertukaran gas di mana oksigen atau O2 akan masuk ke darah melalui kapiler di dinding alveolus.
Dan karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari darah ke alveolus untuk kemudian dihembuskan keluar tubuh. Yang ketujuh ada paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernafasan. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Struktur paru-paru terdiri dari paru-paru kanan yang memiliki 3 lobus yaitu superior, medius, dan inferior, dan paru-paru kiri yang memiliki 2 lobus yaitu superior dan inferior. Paru-paru kiri lebih kecil karena memberi ruang untuk jantung. Dan pleura, di mana selaput pelindung yang melindungi paru-paru. Pleura menghasilkan cairan yang mencegah gesekan antara paru-paru dan dinding dada saat kita bernafas. Nah, ada beberapa volume paru-paru yang bisa kita ketahui. Paru-paru manusia memiliki kemampuan untuk menampung udara dalam jumlah yang besar. Berikut ada beberapa jenis-jenis volume paru-paru yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, volume tidal atau VT. Udara yang masuk atau keluar saat bernafas normal yang rata-rata 500 ml. Yang kedua, volume cadangan atau inspirasi. Udara tambahan yang bisa dihirup setelah inspirasi biasa, rata-rata 300 ml, 3000 ml. Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi. Udara tambahan yang bisa dihembuskan setelah ekspirasi biasa, rata-rata 1200 ml. Yang keempat, volume residu. Udara yang tetap tertinggal di paru-paru setelah ekspirasi maksimal, rata-rata 1200 ml. Yang kelima ada kapasitas vital paru-paru, di mana udara maksimal yang bisa dihembuskan setelah menarik nafas sedalam-dalamnya, rata-rata 4500 ml. Yang keenam adalah total kapasitas paru-paru, di mana volume total udara yang dapat ditampung paru-paru, rata-rata 6000 ml. Proses pernafasan terdiri dari 2 langkah utama. Yang pertama, inspirasi atau menghirup udara, di mana diafragma dan otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada membesar dan tekanan di dalam paru-paru akan menurun dan udara masuk. Yang kedua ada ekspirasi atau menghembuskan udara, di mana diafragma dan otot antar tulang rusuk relaksasi sehingga rongga dada mengecil dan tekanan di dalam paru-paru meningkat sehingga udara keluar. Ada beberapa jenis pernafasan. Yang pertama ada pernafasan dada, di mana menggunakan otot antar tulang rusuk untuk menggerakkan rongga dada. Yang kedua pernafasan perut, di mana menggunakan diafragma untuk mengatur volume udara yang masuk dan keluar. Ada beberapa gangguan pernafasan. Yang pertama, ada beberapa penyakit yang sering menyerang sistem pernafasan, yaitu seperti influenza atau infeksi virus yang menyebabkan pilek, batuk, dan demam. Yang kedua ada asma, penyempitan saluran pernafasan yang menyebabkan sesak. Yang ketiga, TBC atau infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang keempat, pneumonia atau peradangan paru-paru akibat infeksi bakteri atau virus. Ada juga bronkitis, yaitu peradangan pada bronkus, dan ada kanker paru-paru di mana pertumbuhan sel abnormal di paru-paru. Nah, kalian tahu gak sih ada beberapa fakta menarik tentang pernafasan? Dimana yang pertama, rata-rata pernafasan itu rata-rata manusia bernafas, maksudnya ada 2000 kali dalam sehari. Dan luas permukaan alveolus jika dibentang setara dengan lapisan tenis kecil. Wah, sangat menarik sekali di materi sistem pernafasan ini. Semoga di video pembelajaran kali ini dapat membantu semuanya dan dapat bermanfaat. Terima kasih.